Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas sistem pernapasan manusia. Materi IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran untuk bagian pertama adalah menjelaskan pengertian pernapasan dan menjelaskan organ pernapasan manusia. Sebelum kita belajar bersama, kalian buka dulu buku siswa halaman 46, aktivitas 8.1, mengamati frekuensi pernapasan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, bernapaslah seperti biasa. Lalu hitung jumlah napasmu dalam 1 menit. 1 napas artinya 1 kali menghirup dan 1 kali menghembuskan udara. Ulangi langkah nomor 1 sebanyak 3 kali, lalu catat pada tabel. Hitunglah rata-rata frekuensi pernapasanmu. Setelah selesai menghitung, coba hitung berapa jumlah pernapasanmu dalam 1 hari. Misalnya dalam 1 menit tadi kamu mendapatkan 20 napas, maka dalam 1 jam 60 kali 20 sama dengan 1200. Maka dalam 1 hari menjadi 24 kali 1200 sama dengan 28.800. Itu baru 1 hari. Belum lagi kalau kamu menghitung sampai 1 bulan, 1 tahun, dan sepanjang hidupmu. Sampai saat ini sudah berapa banyak napas yang kita hirup? Nah, kita patut bersyukur pada Allah. Jadi, pernapasan itu apa ya? Mari kita pelajari bersama. Pengertian pernapasan. Pernapasan biasanya disebut juga dengan respirasi. Nah, ketika kamu melakukan aktivitas tadi, kamu menghirup apa? Ketika bernafas tadi, yang dihirup gas apa? Yaitu gas oksigen. Nah, kemudian setelah itu, kamu akan menghembuskan udara lagi, dan udara yang kamu hembuskan itu gasnya adalah berupa gas CO2. Nah, sehingga pada proses respirasi terjadi pertukaran gas. Sehingga dikatakan respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, respirasi ada 3 proses. Yang pertama adalah bernapas, atau disebut juga ventilasi paru-paru yang tadi kalian lakukan, yaitu proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Ketika menghirup tadi disebut dengan inhalasi atau inspirasi, dan ketika kamu menghembuskan itu disebut ekshalasi atau ekspirasi. Dan di sini melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Proses berikutnya setelah udara masuk ke paru-paru, proses berikutnya adalah respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Itu disebut respirasi eksternal. Kemudian proses berikutnya adalah respirasi internal atau disebut juga respirasi seluler, yaitu pertukaran gas antara darah dalam pembuluh kapiler tubuh dengan sel-sel. Nah, kita sudah mempelajari di kelas 7 bahwa manusia itu tersusun atas banyak sel, jutaan sel. Nah, setiap sel-sel itu butuh bernafas masing-masing, butuh oksigen dan juga mengeluarkan CO2-nya. Nah, seperti itu, sehingga pernafasan itu cukup rumit di tubuh kita. Kita akan mempelajari sekarang alat-alat pernapasan manusia. Kita coba lihat gambar ini. Alat pernafasan manusia dari bagian luar adalah dimulai dari rongga hidung. Jadi udara masuk ke rongga hidung. Setelah itu akan masuk ke faring, kemudian ke laring, lalu ke trakea. Setelah itu akan ke bronkus, lalu ke bronkeolus, dan di dalam sini ke paru-paru ya. Dan di dalam paru-paru ada alveolus. Kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai dari alat pernapasan manusia yang pertama, yaitu rongga hidung.
Rongga hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Terdapat rambut-rambut hidung. Fungsinya untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Di hidung juga terdapat selaput lendir yang fungsinya sebagai perangkap benda asing seperti debu, virus, dan bakteri yang ikut terhirup saat bernapas. Di hidung juga terdapat konka yang fungsinya untuk mengatur suhu udara pernapasan. Nah, dari sini kalian bisa tahu bahwa bernapas itu sebaiknya ketika menghirup kita menggunakan hidung. Kita kan bisa menggunakan mulut juga ketika mengambil udara. Tetapi itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena udara yang masuk jadi tidak disaring oleh rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Sehingga kita usahakan ketika menghirup atau memasukkan udara ke tubuh kita itu melalui rongga hidung. Baik, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu faring atau tekak. Kita lihat gambar dulu faring. Letaknya di sini. Faring merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan juga ke rongga hidung. Pada faring terdapat tonsil atau amandel yang berperan pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Di sini. Di dinding-dinding faring. Selanjutnya adalah laring atau disebut juga ruang suara. Laring dari sini. Laring ini merupakan organ yang menghubungkan faring dengan trakea. Pada laring terdapat epiglotis. Ini epiglotis. Fungsinya untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Di materi sistem pencernaan juga telah dibahas tentang epiglotis. Oleh karena itu, epiglotis ini sebagai katup ya, yang bisa membuka dan menutup. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa mengambil nafas atau menghirup udara sambil menelan makanan. Dan ketika itu kamu lakukan, kadangkala kamu akan mengalami tersedak. Nah, tersedak ini akibat ada partikel makanan yang masuk ke jalan nafas. Maka nanti pernafasan akan berusaha mengeluarkan partikel makanan yang masuk itu. Nah, itulah fungsi dari epiglotis. Yang ketiga, di laring ini juga terdapat pita suara yang fungsinya untuk menghasilkan suara dan juga memberi warna suara pada manusia. Sehingga kamu bisa mengenali suara satu orang dan orang lainnya itu berbeda-beda. Berikutnya, trakea atau batang tenggorokan. Kamu lihat di gambar trakea. Panjang trakea 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epitel. Lapisan epitel ini bersilia dan juga berlendir, yang merupakan lapisan paling dalam. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Lapisan berikutnya adalah lapisan tulang rawan, berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya. Yang ketiga, lapisan terluarnya berupa jaringan ikat. Nah, jadi kalau kamu lihat ini kan seperti cincin-cincin yang bersambung-sambung. Nah, inilah trakea. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Strukturnya hampir sama dengan trakea, tapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan penyusun bronkus
berselang-seling dengan otot polos. Ini ya, penyusun bronkusnya di sini. Ini berselang-seling dengan otot polos. Yang bronkiolus. Lihat gambarnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Ini bronkusnya nanti ya, berujung ke alveolus. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Ada dua paru-paru manusia, yaitu paru-paru kanan atau disebut pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri atau disebut pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Lobus adalah ruangan. Paru-paru dibungkus oleh lapisan pelindung yang disebut pleura. Fungsi pleura adalah untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru juga terdapat alveolus. Alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran gas, yaitu oksigen, dengan karbon dioksida atau CO2 di paru-paru. Dinding alveolus tersusun oleh satu lapis jaringan epitel sehingga mudah dilalui oleh gas. Adanya gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk pertukaran gas dengan kapiler darah. Ini bentuknya gelembung-gelembung. Nah, luas permukaan alveolus ini 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Ini daftar pustaka. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kunjungannya di channel ini. Kita baru membahas untuk bagian yang pertama. Kita akan lanjut ke video bagian kedua untuk pertemuan mendatang, yaitu akan membahas tentang mekanisme pernapasan dan gangguan pernapasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.